Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah bahas soal inisialisasi database sama create database gitu. Sekarang yang mau kita bahas itu untuk select dari hasil insert atau create yang udah kita bikin kemarin. Oke, langsung aja. Oke, jadi goalsnya tuh nanti kita akan nampilin hasil insertnya di sini. Nah, setelah itu nanti kita bisa tambah lagi action lain untuk update dan delete. Nah, untuk itu kita perlu nambahin di data source yang udah kita buat. Di sini kita perlu tambahin function select gitu. Di sini kita bisa bikin list string dynamic. Biasanya ini kita pakai map, artinya itu bakalan list map string dynamic. Nah, jadi hasil select itu bakal berbentuk ini. Kita bikin select. Di sini requestnya kosongin aja. Oke, ini butuh koma. Nah, selanjutnya di sini kita perlu bikin rows-nya. Rows di sini. Select. Sorry. Ada di query. Oke. Oke, buat cara select itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa pakai raw query atau kita bisa pakai helper dari SQLite. Dari SQLite ini, nah ini kita bisa langsung pakai raw query atau kita bisa pakai helper. Kalau pakai helper, ini coba saya lihat dulu. Kalau pakai helper itu, nah seperti ini. Jadi kita panggil method query, nama tabelnya, kolomnya apa, argumennya apa. Sebetulnya sama aja goalsnya. Mungkin bedanya bakalan lebih fleksibel juga. Kalau query, raw query kita perlu belajar lagi sih soal SQLite-nya. Tapi kalau pakai yang query aja, ini udah di handle semua. Nah di sini karena masih simple implementasinya, saya masih pakai yang query aja gitu. Nah, ini saya tambah rows. Jadi hasil dari execute method query ini dia bakalan seperti ini ya, list map string object. Dah, nanti rows ini kita return jadi seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi untuk insert itu seperti itu. Tapi kalau misalkan mau butuh where, di sini ada where clause-nya atau column. Kalau misalkan kita mau spesifik column, kalau nggak ada itu bakalan nge-select semua. Ini where sama where argument. Atau ada order by juga kalau misalkan kita mau orderin hasil select-nya, ada limit offset, having group by dan lain sebagainya. Nah, ini sama aja sebenarnya sama kayak raw query. Kalau untuk raw query, ini kita bisa seperti ini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini itu hasilnya sama, cuman beda di approach-nya aja gitu. Nah, kalau ini butuh kita nulis butuh raw query, jadi nulis bahasa SQL langsung di sini. Select bintang from, misalkan di sini items gitu. Ini sama aja sama yang di atas. Nah, tapi di sini saya mau coba pakai ini dulu supaya teman-teman mungkin yang belum terlalu advance di SQLite bisa langsung pakai. Nah, di sini udah langsung kita implementasi di item form page-nya. Nah, di sini kan sudah ada nih untuk nge-create item. Sekarang kita bikin method lagi di sini untuk sorry, ini salah halaman sepertinya. Ini item page, sorry. Nah, di sini kita perlu bikin lagi metodenya void. Nah, di sini kita namai itemnya ini namain metodenya ini retrieve items synchronous. Nah,
Sama dengan ini, kita perlu manggil data source-nya. Nah, data source-nya kita initiate dulu pas pertama kali. Kita simpan sini. Oke. Nah, kita simpan situ. Init state-nya jangan lupa. Init state-nya juga kita simpan. Lalu supaya kita bisa binding. Initial dependency juga ini untuk dependensinya supaya bisa diinjek dengan benar. Oh sorry, ada yang ketinggalan itu database-nya belum masuk. Nah di sini juga perlu instance database-nya. Oke, sudah selesai. Jadi caranya itu kita hot reload. Dengan hot reload ini dia udah ini retrieve itemnya kita panggil dulu ke sini. Nah, ini saya jelasin. Jadi pas pertama kali item page dibuka di init state ini, dia bakalan execute ini, yang artinya dia bakalan nungguin semua widget dan konteksnya terbuild di widget tree. Dia bakalan manggil ini initial dependency. Kita bisa kasih await supaya nanti dia bakalan nungguin initial dependency-nya selesai dulu sebelum nge-retrieve itemnya gitu. Nah ini perlu karena di initial dependency ini kita kan ngebinding database dan item data source ini ke sini ya. Nah ini nanti dipakai di method retrieve items, makanya kita perlu saling menunggu dulu gitu supaya selesai dulu semuanya. Nah oke. Di sini kita bisa langsung execute di item data source. Di sini ada select. Nah seperti ini. Hasil selectnya ini bisa kita kasih then. Nah ini misalkan kita ketik response. Nah, di sini kita punya hardcode item list yang sudah di hardcode. Ini tipenya sama dengan yang di return di data source tadi. Jadi di sini kita bisa langsung aja kita hilangkan. Mungkin yang hardcode ini kita bisa hilangkan karena kita mau pakai data langsung. Nah, di sini kita langsung aja bikinnya jangan getter tapi variable. Misalkan item list kita kasih use seperti ini. Ini kita pindahkan ke atas karena data. Nah, kita pindahkan di sini. Oke. Nah, notice di sini ada yang berubah yaitu image karena kita belum punya image. Jadi ini kita harus handle juga di image-nya ini. Kalau image-nya tidak sama dengan null, ini supaya nggak error nantinya. Kalau enggak, ini kita kasih size box ring. Ini juga jangan lupa kita kasih padding supaya nanti ini bisa kita take out spasinya. Nah, ini kita bisa. Nah, yang ini kita bisa hapus. Oke. Jadi penjelasannya ini kalau image-nya kosong, image-nya nggak kosong, dia bakalan return yang ini image-nya. Tapi kalau nggak dia bakalan kosong. Nah ini image ini kita kasih operator nullable. Jadi ini bakalan dihiraukan kalau kosong gitu ya. Oke. Di sini kita perlu nge-set state atau bisa seperti ini. Ini tadi apa? Item list ya. Item list sama dengan await. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung kasih set state. Oke, kita refresh dulu. Login item. Oke, di sini null is not subtype of string. Jadi title-nya ini kosong. Kita lihat di item form page apakah ada field item.
di sini, atau enggak kemarin itu kita udah bikin item model. Nah, di sini tuh nggak ada title, jadi ini hanya ada name, price, sama quality. Nah, ini kita kasih name aja. Di sini kita kasih price gitu ya. Oke, kita refresh dulu. Quantity, sorry bukan quality. Nah, ini kita masuk. Kalau masih error, nah ini sudah tidak error. Ini udah ada nih iPhone 12 Pro Max 14 juta. Ini di sini kita udah masukin kemarin. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu ini untuk select ini kita masih pakai map string, jadi belum pakai kelas objek. Permasalahannya adalah kita nggak bisa lihat seperti tadi. Di sini ada title atau name. Kita nggak bisa lihat properties dari kelas yang ada di hasil return dari database ya. Nah, ini kita perlu nge-convert dulu dari list map string dynamic ini, kita convert jadi list item models. Nah, di sini caranya adalah seperti ini. Final result ini kalau misalkan rowsnya is not empty, jadi kalau hasilnya tidak kosong, ini saya mau buat list model item model. Nah, baru kasih from. Nah, di sini rowsnya kita bisa map untuk jadi model item gitu. Ini kita kasih row. Nah, karena si item model itu ada method from JSON, ini kita bisa pakai jadi item model from JSON, masukin row-nya. Oke, jadi ini udah otomatis nanti dia nge-binding satu-satu gitu ya, sesuai dengan field-nya. Nah, tapi di sini kita perlu kasih lagi ini null. Nah, oke, saya jelasin lagi. Jadi kalau resultnya ini kalau rows-nya ini nggak kosong, dia bakalan nge-convert jadi item model. Tapi kalau enggak, dia bakal dibiarin nol. Jadi konklusinya itu ini bakalan berubah jadinya gini, nggak lagi seperti ini, tapi jadi list item model. Nah, karena ini dia bisa nol, ini perlu dikasih operator ini. Jadi hasilnya itu bisa nol gitu. Nah, di sini pasti error. Nah, di sini kita rubah juga. Di sini listnya jadi item model. Nah, oke. Karena dia sifatnya nullable, jadi kita mau nggak mau, sebentar, kalau null itu ini kita kasih nullable juga, atau sebentar. Oke. Ini kita masukin ke sini dulu deh, jadi langsung aja tanpa di filter dulu gitu kalau nol. Jadi ini hasilnya harus selalu kosong atau array kosong gitu. Nah, jadi di sini kita nggak perlu ada penyesuaian. Nah, di sini baru kita bisa pakai item listnya kan, karena udah berubah jadi item model. Ini kita bisa ganti. Nah, ini kita kosongin aja karena kita udah nggak ada image. Nah, terus itemnya ini kita ganti name. Ini kita ganti description juga nggak ada, kita hapus dulu. Sini ada price. Nah, gitu. Jadi sekarang udah bisa langsung pakai titik, udah nggak perlu pakai string lagi. Ini hasilnya sama aja sih. Kita refresh dulu, download dulu. Hasilnya sama aja, cuman beda caranya aja. Mungkin lebih proper kalau kita nge-convert dari map string jadi objek gitu. Karena apa? Karena kalau objek itu kita bisa ngelihat gitu apa aja yang ada di dalam si kelas objeknya itu. Jadi propertiesnya kita bisa langsung lihat di IDE-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini kita coba lagi, kita tambah misalkan itemnya apa. Ini kita kasih lagi di sini. Quantity-nya kita kasih 12. Oke, tambah. Sudah.
Nah ini sudah, ini karena belum ada refreshnya, jadi kita perlu buka ulang gitu. Nah sudah muncul ya. Nah di sini sudah muncul. Nah next time-nya saya mau coba tambahkan field image di sini. Nah tapi permasalahannya adalah apakah image itu nanti kita mau coba input dari URL atau mau kita coba input dari local storage gitu ya, atau dari lokal, karena itu bakalan beda cara nyimpennya, beda juga cara selectnya gitu. Mungkin untuk select itu aja, tapi kalau misalkan yang kita bisa tambah di sini adalah refresh, karena kita butuh refresh ya. Untuk nambah refresh di halaman item page ini, karena dia ini scrollable list view-nya. Nah, sorry. Ini di sini ya, item list view. Nah, ini kita bisa tambahin langsung namanya widget, sorry, refresh indicator. Nah, refresh indicator ini dia bakalan butuh on refresh void function. Nah, ini retrieve item ini kita bisa langsung masukin aja di sini. Tes. Nah, kenapa begitu? Karena ini tipenya udah sama. Ini kan tipenya future void. Sedangkan on refresh dia bakalan butuh future void juga. Jadi udah oke gitu ya, udah pas, cocok. Sekarang kita bisa tarik. Nah, itu udah nge-refresh. Kalau misalkan mau lihat ini di nge-trigger atau enggak, tinggal kita tambahin aja di sini. Nah, ini kita tambahin. Kita refresh. Jadi setiap dia nge-retrieve item dia bakalan munculin. Nah, retrieve items. Nah, kalau kita pakai API itu kayak hit API dan lain sebagainya. Nah, jadi itu select dan refresh indicator. Oke, selanjutnya saya mau bahas tentang update, tapi mungkin di video terpisah karena supaya lebih isolated. Oke, terima kasih teman-teman.